jenis-jenis polutan kendaraan dan bahayanya bagi kesehatan. Panduan parameter pencemar udara dan dampaknya bagi kesehatan yang terbitan Kementerian Kesehatan tahun 2001 menyebut beberapa polutan bersumber dari kendaraan dan berbahaya bagi kesehatan. Menurut panduan yang diterbitkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemar udara meliputi sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, oksidan, hidrokarbon, PM10, PM2,5, TSP atau debu, PB atau timah hitam, dan debu jatuh. Sementara polutan yang bersumber dari kendaraan bermotor terdiri atas CO, NO2, HC, partikel debu yang terdiri dari PM10 dan PM2,5 dan PB. CO. Karbon monoksida merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa, dan pada suhu udara normal membentuk gas yang tidak berwarna, serta mempunyai potensi yang bersifat racun yang berbahaya. Sumber CO selain dari alam juga banyak dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut 90% CO di udara perkotaan berasal dari emisi kendaraan bermotor. Selain kendaraan, asap rokok juga mengandung CO. CO bisa berikatan dengan hemoglobin atau sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sehingga memblokir penyaluran oksigen dalam darah dan meningkatkan karbon monoksida dalam darah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan otot jantung dan susunan saraf pusat yang bisa berkaitan dengan penyakit kardiovaskular. NO2. Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam, tidak seperti nitrogen monoksida yang tidak berwarna dan berbau. Nitrogen oksida atau NOx merupakan kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, terdiri dari NO dan NO2. Kadar NOx di udara perkotaan biasanya 10-100 kali lebih tinggi dari udara pedesaan. Emisi NOx dipengaruhi oleh kepadatan penduduk karena sumber utama NOx dari pembakaran yang kebanyakan disebabkan oleh kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah. Sebagian besar emisi NOx buatan manusia berasal dari pembakaran arang, minyak, gas, dan bensin. Oksida nitrogen seperti NO dan NO2 berbahaya bagi manusia. Penelitian menunjukkan NO2 4 kali lebih beracun dari NO, terutama pada paru-paru. Kadar NO2 yang lebih tinggi dari 100 ppm dapat mematikan sebagian besar binatang percobaan. Dan 90% kematian disebabkan oleh gejala pembengkakan paru. Kadar NO2 sebesar 800 ppm akan mengakibatkan 100% kematian pada binatang yang diuji dalam waktu 29 menit atau kurang. Pemajanan NO2 dengan kadar 5 ppm selama 10 menit pada manusia mengakibatkan kesulitan bernafas. HC. Hidrokarbon adalah bahan pencemar udara yang dapat berbentuk gas, cairan maupun benda padat. HC yang berupa gas akan bercampur dengan gas-gas hasil buangan lainnya. Hidrokarbon dapat berasal dari emisi proses industri. Sumber HC dapat pula berasal dari transportasi. Kondisi mesin kendaraan yang kurang baik akan menghasilkan hidrokarbon. Pada umumnya, kadar HC di udara perkotaan tinggi pada pagi hari, turun di siang hari, kembali tinggi pada sore hari, dan turun saat malam hari. Hidrokarbon di udara akan bereaksi dengan bahan-bahan lain dan akan membentuk ikatan baru yang disebut polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH, yang banyak dijumpai di daerah industri dan padat lalu lintas. Bila PAH ini masuk dalam paru-paru, akan menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. Partikel debu.
Partikulat debu merupakan campuran yang sangat rumit dari berbagai senyawa organik dan anorganik yang tersebar di udara dengan diameter teramat kecil, dari lebih kecil dari 1 mikrometer hingga paling besar 500 mikrometer. Partikulat debu tersebut akan berada di udara dalam waktu yang relatif lama dalam keadaan melayang-layang di udara dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan. Partikulat debu umumnya mengandung berbagai senyawa kimia yang berbeda dengan berbagai ukuran dan bentuk yang berbeda pula, tergantung dari sumber emisinya. Secara ilmiah, partikel debu dapat dihasilkan dari debu tanah kering yang terbawa oleh angin atau dari muntahan letusan gunung berapi. Partikel debu juga bisa bersumber dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar yang mengandung senyawa karbon, seperti penggunaan mesin diesel yang tidak terpelihara dengan baik. Partikel debu juga dihasilkan dari pembakaran batu bara yang tidak sempurna. Kepadatan kendaraan bermotor dapat menambah asap hitam pada total emisi partikulat debu. Partikulat debu yang membahayakan kesehatan umumnya berukuran 0,1 mikron sampai dengan 10 mikron. Partikulat debu berukuran sekitar 5 mikron merupakan partikulat udara yang dapat langsung masuk ke dalam paru-paru dan mengendap di alveoli. Partikulat yang berukuran lebih besar atau di atas 5 mikron dapat mengganggu saluran pernafasan bagian atas dan menyebabkan iritasi. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto mengatakan, partikel berukuran 10 mikron bisa masuk dan mengiritasi bagian hidung. Namun apabila ukurannya lebih kecil dari 5 hingga 2,5 mikron, bisa masuk ke paru-paru dan ke dalam darah. Agus mengatakan, apabila partikulat meter dengan ukuran 2,5 mikron terhirup oleh saluran nafas, dan secara terus-menerus akan merangsang terjadinya perubahan sel yang ada di dalam saluran nafas dan paru dari yang normal menjadi abnormal sehingga menyebabkan kanker.